A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wala quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du. Para jamaah ngaji Kolbu kuliah 20 menit dalam bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah, dan karena itu patutlah kalau kita senantiasa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, kita sudah bicara pada bagian 2 tentang ikhlas. Yang pertama untuk membedakan antara ikhlas dengan riya. Kemudian kemarin kita sudah bicara tentang ikhlas dalam mengamalkan, tetapi di dalam prosesnya apa yang kita lakukan itu diketahui juga oleh orang. Kemarin ada 4 momen, 4 situasi yang sering kita alami. Intinya satu saja, kalau diketahui orang, kita tidak mendesain orang itu agar tahu kita mengamalkan hadis ini. Yang kedua, kita tidak usah peduli terhadap apa yang beliau inginkan, ya tentang apa balasannya, penilaian orang lain, hanya Allah. Nah, karena itu kita lanjutkan para salikin rahimahullah, para sahabat saya, para jamaah yang saya cintai dan saya banggakan. Masih di dalam bab sama, babnya masih tentang faslun fiman yukhlisul amal fi sirri fayattali'u alaihi fayujibuhu dzalik. Masih berkaitan dengan kita ikhlas beramal syir, tidak diketahui awalnya tapi akhirnya orang tahu. Nah, dalam kajian berikutnya Syekh Izzuddin menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nalbihi ma bi ulmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa in ittala alaihi fi asna'il amal fasurra bidzalika li ajl manzilati indan nas faqadih tulifu fihi. Jika amalan yang kita lakukan ya tola'ah diketahui juga asna'il amal, padahal kita sudah amal kita itu kita sembunyikan, fasurrat bidzalika li ajli manjata indanas, kemudian apa yang kita lakukan itu diketahui ya seseorang, kemudian suruh merasa senang dengan diketahui orang itu. Awalnya sih tidak ada ingin diketahui, tapi diketahui juga. Nah, dalam posisi seperti ini, kalau seseorang itu ada surun, ada merasa nyaman, merasa enak dengan apa? Dengan diketahui itu, faqadih tulifa fihi. Dalam posisi ini ada 2 pendapat. Ikhtilaf. Pendapat pertama, fatardatu Syekh Muhassan. Pendapat pertama disampaikan oleh Syekh Muhassan. Beliau mengatakan tarot ditolak, sia-sia. Orang yang awalnya adalah ikhlas tapi merasa senang diketahui oleh orang lain,
maka itu adalah ditolak oleh Imam Muhasabi. Ya. Kemudian tumah taro iftibat wa hadza ba'itun idalam yura'i bi baqiyatin amali. Mengapa Syekh Muhasabi itu menolak? Karena beliau menilai bahwa pendapat amalan tersebut sia-sia karena ini adalah berbarengan dengan ada unsur riyahnya, amali. Ini yang pertama ya, pendapat pertama. Pendapat kedua adalah fa inna mujarradul hubbi litola'in nasi mailun tabi'i. Pendapat kedua itu agak ringan. Oh tidak membatalkan, tidak mensia-siakan amalannya meskipun diketahui orang lain selama tidak ada riyaknya. Ya, mengapa? Pendapat ini artinya pendapat yang mengatakan itu batal itu jauh nggak benar menurut pendapat kedua, karena memang seorang yang diketahui orang manusia zon politikan itu adalah litoli'in nas mailun tabi'i. Ini tabiatnya manusia yang diketahui manusia selama tidak ada unsur, tidak diniatkan untuk riya. Oke. Pendapat kedua. Nah, la maksiatan fihi. Jadi amal yang kedua ini, model kedua, diketahui asal tidak diniati untuk riya, tidak ingin mendesain diketahui oleh orang lain dirinya riya, la maksiatan, tidak ada maksiat di sini. Ya, tidak maksiat. Terus kemudian dibarengi dengan sebuah analisa. Fakaifa tahbatu ta'atu bima la maksiata fihi. Bagaimana ketaanan menjadi sia-sia oleh sesuatu yang bukan kemaksiatan. Nah, ini pendapat kedua. Nah, pendapat pertama ini memang pendapat yang sangat mutasawwifin. Pendapat di kalangan orang tasawuf. Begitu ada sir, ada rasa, ada senang ketika diuji orang, diketahui orang, maka batal, sia-sia. Nah, posisi ini dikomandani oleh Syekh Haris Al-Muhasabi. Syekh Haris Al-Muhasabi itu adalah seseorang tasawuf di Basrah, Baghdad. Lahir di 165 Hijriah. Kemudian beliau adalah guru dari Imam Ghazali. Banyak Imam Ghazali berguru pada beliau, dan beliau itulah adalah ahli tasawuf yang sangat terkemuka saat itu. Salah satu karyanya adalah Aryat lil Ruqil Insan. Jadi ini adalah bicara tentang hati terus Al-Muhasabi. Buku-buku bisa dilihat ya, bisa di toko buah banyak siapa Al-Muhasabi. Nah, dengan demikian ada dua pendapat. Kalau orang tasawuf yang betul-betul hati-hati, maka ini sia-sia. Orang sudah merasakan nikmat kok. Nikmatnya bukan ketika mujalasah, ketika musyahadah dengan Allah, tapi mujalasah musyahadahnya dengan di hadapan manusia, gitu loh. Sehingga ini sia-sia. Nah, yang kedua tidak, asal tidak diniati, asal tidak tergoda dengan pendapat penilaian dari orang lain. Nah, ini dihubungkan dengan satu analisa, bukan analisa, dihubungkan dengan amalan-amalan yang mahdhah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian yang saya hormati, Syekh Izzuddin menulis lagi, walau mala qalbul insani fis sholati awis shaumi awil haji ila syai'in minal ma'asi lam tabtul ibadatu bidzalik. Betapa sedihnya beliau mengatakan
kalau sholat kita, walau qataltu insana fis sholat, haji kita, puasa kita, ya, kemudian amal-amalan ibadah mafdhuh kita itu, ya, itu dikatakan batal, diketahui orang. Nah, jadi di sini pada posisinya adalah bicara tentang afdal tidak afdalnya. Jadi kalau sholat, puasa nggak usah dicerita-ceritain saya sholat. Tapi kalau orang lain tahu sholat kan nggak batal. Kalau orang lain pergi haji, bahkan bukan pergi haji tahu, malah apa itu walimatus safar kan satu desa tahu semua. Nah, asal niatnya itu hanya minta doa, bukan untuk gagah-gagahan mau berangkat haji, ini nggak apa-apa. Menurut pandangan kedua ini. Karena begitu riskannya kalau amalan kita diketahui orang, ya, dianggap riya, dianggap batal. Seperti yang disampaikan oleh Haris Al-Muhasabi tadi. Ini memang artinya ini yang pertama itu adalah babakannya spernya tasawuf. Kalau yang kedua itu spernya dari ruang dari fikih. Oke, ya. Nah, famal farqu baina hadza aw bainal maili ila riya. Maka apa bedanya contoh ini dengan perihal cenderung yang tadi, amal ikhlas awalnya syirk akhirnya diketahui orang, kan sama saja diketahui. Nah, jadi pendapat kedua ini mengatakan tidak batal asal tidak didesain, asal tidak dalam posisi membranding dirinya itu ahli ibadah, ya. Kan banyak orang itu membranding dari pakaiannya, dari topinya, dari surbannya, ya, sehingga di branding ahli ibadah. Nah, dengan demikian Syekh Izzuddin menerangkan berikutnya, fa in qala syekhu la amanu alaihi riya lam yastaqim dalik. Jadi posisi Syekh Izzuddin agak berbeda dengan Al-Muhasabi, ya, tapi juga lebih hati-hati. Jika Syekh Muhasabi mengatakan seorang tersebut tidak terbabat riya, maka pendapat tersebut tidak lurus, tidak inline lah, tidak mutatis mutandis kalau teman-teman di kampus, ya. Lewong ibadah mahdhah saja nggak batal kok, kita ketahuan kok dianggap batal, sia-sia. Jadi beliau agak fikih dalam hal ini, Syekh Izzuddin itu, ya. Ya. Li'annahu taqayyadu sihhatul ibadah wa innama ta'addat 'alal ikhlas. Sebab seseorang menjalankan tadi itu diawali dengan ikhlas. Ya. Tapi kemarin kan sudah kita bahas, awalnya ikhlas, di tengah jalan digoda dengan pujian, kemudian larut dengan pujian, nah itu sudah riya. Nah, karena itu Imam Ghazali mengatakan kalau dalam posisi kita beramal, tahu-tahu merasa kita itu digoda dan mulai digoda dan tergoda, ya, maka langsung istighfar. Itu untuk mengembalikan niat tadi agar kita itu betul-betul ikhlas. Wasakka fima yubsiduha, maka dengan demikian karena dia ikhlas tidak ada keraguan pun untuk mafsadah, untuk bisa yubsiduha, untuk merusak amalan kita. Kuncinya dua aja, jangan senangnya diteruskan, langsung istighfar. Dan yang kedua apa? Jangan mendesain agar orang itu lebih tahu dengan kita, amalan kita. Nah, mengapa Syekh Izzuddin berpendapat seperti ini, ya? Wa qad jaa fi hadisin waqafahu aktsaru ruwatihi ala Abi Shalih annahu rajulun qala. Syekh Izzuddin mendasarkan pada sebuah hadis, ada hadisun waqafahu aktsaru ruwatihi, ya, hadis yang bersumber dari Abi Shalih yang bicara tentang amalan sir tadi. Sir tadi. Sir yang tidak ingin ketahui orang,
tapi ikhlas. Tapi akhirnya diketahui, terjadilah dialog para bapak ibu sekalian, para salikin dan bapak-bapak sahabat saya. Qala Syekh Abu Saleh mengatakan di dalam riwayat itu, ya Rasulullah usirul amal. Ya Rasulullah usirul amal. Saya ini selalu menyembunyikan amal saya. Ya. La uhibbu ayyutal alahi. Saya tidak suka kalau amal saya itu dipuji orang, diketahui orang, diceritakan orang. Itu saya tidak suka. Kata sahabat Rasulullah tadi, faya suruni, tapi lama dan namanya saya manusia ya Rasulullah, kata sahabat itu, saya senang juga. Jadi sahabat ini mengatakan itu, saya menyembunyikan, saya sudah menutupi, saya tidak suka dilihat, ya. Akhirnya orang melihat, fayusuruni, tapi saya akhirnya tergoda juga, senang juga. Nah, kira-kira kan gitu. Nah, tapi senangnya itu bukan didesain. Oke, apa yang terjadi? Faqala, maka bersabda Rasulullah, laka ajroni ajrus sirri wa ajrul alaniyah. Jadi Rasulullah menjawab, laka kepadamu ajroni, mendapat 2 balasan. Balasan pertama adalah pahala ajrun sirin, amalan-amal kamu yang karena sir tadi, yang kamu rahasiakan, pahalanya besar. Tapi wa ajrul alaniyah, dan kamu juga dapat pahala yang karena terlihat tadi, yaitu bonus lah kira-kira gitu ya. Kira-kira bonus, maunya kita ikhlas tapi orang melihat, dan orang melihat itu menghormati kita, tapi bukan kita ingin dihormati, bukan mendesain kita dihormati, enggak, tapi orang menghormati kita, ahlul ibadah, orang yang ihsan, orang yang tulus misalkan, enggak apa-apa, tapi bukan untuk didesain, ya. Fahada mahmulun alaman syarra bidzalik lisitrillahi alaihi wala ittila'in nas. Ini seperti halnya Anda mendapatkan anugerah dari Allah, apa? Lisitrillah, kamu ditutupi kesalahanmu oleh manusia. Latila anas, tapi kamu juga tidak diketahui oleh manusia, tapi kamu dapat pahala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah yang insya Allah sebaiknya kita lakukan. Kecuali kita betul-betul jadi orang tasawuf, orang yang hidup di alam yang tidak orang tahu, di gunung, ya, mau apa saja tidak ada orang tahu, ya sudah. Tapi kalau di hadapan manusia orang banyak, sebaiknya kita mengambil pandangan ini, asal tidak didesain. Nanti kalau saya datang tepuk tangannya begini ya, dari kanan, kiri, depan, yang depan dulu, yang diikuti belakang, itu sudah desain. Nah, itu nggak boleh, ya. Wa nailul manzila indahum, maka dengan demikian engkau mendapatkan posisi itu di hadapan manusia baik. Au ala mansarihi, ya, dalik, atau Anda termasuk orang yang merasa senang oleh tersebut, tidak apa-apa, asal tidak didesain, ya. Wa qala al-mu'allif, seterusnya, li annan nas waqaru man ata Allah azza wa jalla fihi, sebab manusia itu memuliakan orang yang taat kepada Allah. Ya, enggak apa-apa orang memuliakan tapi bukan didesain. Memang pada dasarnya Allah suka orang yang memuliakan, menghormati, ya, tapi bukan dalam rangka mendesain. Oke. Ya, walam yaqa'u fihi au li'annahum iqtadaw bihi, dan mereka tidak mampu melakukan ketaatan seperti itu karena niatnya meneladani. Inilah namanya yang kemarin kita bahas, salah satunya amar nahi munkar, tidak didesain agar orang itu menghormat kita, tapi outputnya orang itu adalah mengikut kita, meneladani juga, nggak apa-apa, ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.
lamma tola'u alaihi, ya mereka itu mengikuti setelah kita itu ada mengetahui. Kadang-kadang manusia itu kan butuh suri tauladan, keteladanan. Nah, keteladanan inilah adab inilah yang menjadi prinsip orang beribadah. Dari adab inilah orang bisa mengikuti atau meneladani. Wala wajah li ihbatil amal, maka dengan demikian ini tidak terkait dengan apa yang dia amal itu. Insya Allah amalnya loloslah. Kemudian wala bibadhi bi mujarradir riya, dan ini juga tidak pula bagiannya, dan ini tidak riya. Tidak ada bagian riya di situ, asal dia tidak mendesain, tidak membranding dirinya itu XYZ, dikesankan XYZ, tidak, ya. Illa, ini kecuali yang terakhir ya, kata akhirnya, illa ayyaktironi biha riyaun au iradatun riya. Nah, ini kata kuncinya, illa kecuali ayyaktironi biha, jika seorang itu menyandingkan ketaatan itu, ya, biha artinya amalan-amalan tadi, riyaan, memang riya. Jadi di tengah jalan diketahui nyaman, akhirnya riya. Au iradatur riya, atau memang sengaja riya. Nah, ini para salikin, bagus sekalian. Moga-moga pendapat dari Syekh Izzuddin bin Abdul Salam ini dapat menjadi pegangan kita ya. Karena manusia itu tidak bisa lepas zon politiken, makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain. Asal tidak didesain, asal tidak menstrategikan agar orang itu menghormat, agar orang itu mengetahui. Tapi kalau orang mengetahui ya silahkan. Moga-moga apa yang kita amalkan itu menjadi suri tauladan yang lain, malah ini menjadi amal jariah. Kalau memang niat kita itu tidak dalam posisi sengaja riya, atau di tengah jalan terlanjur terpengaruh. Demikian Bapak Ibu sekalian, moga-moga apa yang kita kaji pada sore hari ini mendapatkan ridha dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok insya Allah kita akan bicara tentang faidatun fi adami jawarihid dukhuli fil amal illa ba'dat tayakkuni minal ikhlas. Jadi besok bicara tentang tak diperkenankan mengerjakan amalan kecuali sudah yakin ikhlas. Ikhlas dulu jalan. Apa dan di mana? Di situ besok ada dua, ikhlas dalam arti hukmiyahnya, dan yang kedua adalah ikhlas dalam arti hakikiyahnya. Kita akan bahas besok. Terima kasih. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Ramadan kita, puasa kita menjadi puasa yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.